Hai semuanya, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat kan? Nah, hari ini kita akan belajar mengenai house vocabulary atau kosakata apa aja sih yang ada di rumah. Kalau minggu kemarin kan kita udah belajar tentang cara memperkenalkan diri atau self-introduction menggunakan bahasa Inggris. Nah, sekarang kita akan belajar bahasa Inggris dari kosakata yang ada di rumah. Jadi hari ini tuh topik kita ada 5. Yang pertama itu ada part of house atau bagian-bagian dari rumah. Yang kedua ada living room atau ruang keluarga. Yang ketiga ini ada bedroom. Yang keempat ada bathroom atau kamar mandi. Kalau bedroom kamar tidur, kalau bathroom itu kamar mandi. Dan yang terakhir ada kitchen. Sekarang kita langsung masuk di part yang pertama atau topik yang pertama itu adalah part of house atau bagian-bagian dari rumah. Bagian-bagian dari rumah itu yang pertama ada genteng, bahasa Inggrisnya roof. Kemudian elemen yang paling utama itu ada window atau jendela. Kemudian kalau teman-teman rumahnya 2 tingkat, itu pasti ada balkoni atau balkon dalam bahasa Indonesia-nya. Kemudian elemen yang paling utama juga ini ada door atau pintu. Kemudian ada letterbox. Kalau teman-teman di rumah punya kotak surat gitu, letterbox itu artinya kotak surat. Dan kemudian ini ada path. Path itu atau jalan yang menuju ke pintu masuk rumah. Kemudian ini ada driveway atau jalan masuk. Bedanya path, kalau path itu yang kecil kayak jalan kecil, kalau driveway ini jalan masuk untuk ke garasi. Nah, kemudian ini ada garasi atau bahasa Inggrisnya adalah garage yang biasa teman-teman taruh atau biasa diparkir mobil, motor ataupun sepedanya teman-teman. Kemudian kalau secara keseluruhan rumah itu gedung rumah itu bahasa Inggrisnya adalah house. Kita next ke yang berikutnya adalah living room atau ruang keluarga. Yang pertama ada curtains sama window, jendela dan selambu. Kalau ada jendela, pasti ada selambu atau gordennya. Kemudian ada chair atau kursi. Kemudian ada coffee table atau meja kopi, meja kecil yang biasa ada di ruang tamu. Kemudian ada floor atau lantai. Kemudian ini ada sofa. Sofa ini yang panjang yang bisa ditempatin oleh 2 sampai 3 orang. Kemudian di sini ada cushions. Cushions ini bantal, tapi bukan bantal yang biasa buat kita tidur, tapi bantal kecil yang kotak yang ada di ruang keluarga ataupun ruang tamu. Kemudian ada bookshelf atau rak buku. Kemudian ada lamp. Lamp itu adalah lampu yang digantung, lampu yang di atas ataupun lampu yang berdiri, itu bahasa Inggrisnya adalah lamp. Kemudian ada television atau ya pasti televisi. Kemudian yang terakhir di bagian ruang keluarga adalah picture atau foto. Foto keluarga, foto pemandangan, foto apapun yang digantung di bingkai, terus digantung di dinding itu namanya picture. Kemudian yang ketiga adalah bedroom atau kamar tidur vocabulary atau kamar kosakata yang ada di kamar tidur. Yang paling pertama pasti ada bantal. Bantal itu adalah pillow bahasa Inggrisnya. Kemudian ada blanket itu selimut atau kemul. Kemudian ada bed. Bed ini ya tempat tidur, kasur. Kemudian ada alarm clock atau jam waker, jam yang biasa di samping tempat tidur. Kemudian ada wardrobe. Wardrobe ini lemari baju atau lemari pakaian. Kemudian ada hanger. Hanger tulisan bahasa Inggris bahasa Indonesianya sama, tapi cara penyebutannya beda. Kalau bahasa Indonesia hanger, kalau bahasa Inggris itu hanger. Kemudian di kamar juga kadang ada jendela sama selambu, window and curtain. Kemudian ini ada lampshade atau penutup lampu atau lampu tidur yang biasa juga ada di samping tempat tidur. Kemudian kadang di kamar tidur itu ada kaca, cermin, atau bahasa Inggrisnya adalah mirror.
Kemudian yang keempat ada bathroom vocabulary atau kosakata yang ada di kamar mandi. Apa aja? Yang pertama itu kadang di kamar mandi juga ada jendela sama gorden atau selambu. Bahasa Inggrisnya ya curtains and window. Kemudian kadang juga di kamar mandi ada cermin, ada kaca atau bisa bahasa Inggrisnya adalah mirror. Kemudian handuk itu towel. Kemudian rak handuk yang biasa buat digantungin handuk itu namanya towel rack. Tempat gantung handuk atau tempat gantung handuk. Kemudian ada toilet. Toilet ini yang duduk ataupun yang jongkok itu namanya toilet. Kemudian ada tisu toilet paper atau tisu buat yang tisu roll itu namanya adalah toilet paper. Ini ada wastafel. Mungkin jarang ya kita temui di kamar mandi. Di kamar mandi kita ini wastafel atau bahasa Inggrisnya adalah sink. Kemudian ada bath mat atau keset kaki. Kemudian ini ada bathtub atau biasa kita jumpai di kamar mandi kita itu ada bak mandi. Kemudian ini ada faucet. Faucet ini adalah keran air. Terus yang terakhir kita masuk di kitchen vocabulary atau kosakata apa aja yang ada di dapur. Yang pertama ini sendok. Sendok bahasa Inggrisnya adalah spoon. Kemudian sendok kecil yang biasa dibuat buat teh atau kopi itu namanya teaspoon. Kemudian yang ini yang seperti pisau tapi nggak tajam itu namanya adalah knife, bisa juga biasa disebut knife tapi yang nggak tajam. Kemudian ini ada gelas, tapi yang gelas buat hari raya yang baru dikeluarin, itu bahasa Inggrisnya adalah wine glass atau gelas anggur, atau ya biasa disebut, kalau di bahasa Indonesia kan wine glass itu artinya gelas anggur. Nah, kemudian ini ada yang satu paket sendok, kleper, sama sendok, garpu, kemudian sama pisau ini namanya itu adalah cutlery atau alat makan. Kemudian ini ada cangkir. Cangkir itu bahasa Inggrisnya cup, makanya sering biasa disebut cup of tea atau segelas atau secangkir teh, cup atau cangkir. Kemudian yang ini ada mug. Kemudian ini ada piring. Piring itu bahasa Inggrisnya plate. Dan ini bahasa Inggrisnya atau bahasa Indonesianya itu serbet. Serbet buat ngelap meja atau bahasa Inggrisnya itu napkin. Kemudian ini ada botol, bahasa Inggrisnya bottle. Kemudian yang ini ada gelas, bahasa Inggrisnya juga glass. Kemudian ini yang ada cangkir, mangkok, kemudian ada piring, ini bahasa Inggrisnya adalah cup and saucer. Nah, udah nih, kita udah bahas 5 topik atau 5 bagian dari rumah, kosakata dari 5 bagian rumah ini. Sekarang gilirannya teman-teman komen di bawah 3 benda yang ada di kamar tidur, benda yang ada di ruang keluarga, dan 3 benda yang ada di kamar mandinya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris aja, ataupun pakai bahasa Inggris dan bahasa Indonesianya. Masing-masing 3 ya, buat 3 ruangan. Nah, untuk hari ini segitu aja dulu. Terima kasih teman-teman udah mau nonton. Nanti kita ketemu lagi minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore ya. Jangan lupa komen ya. Nanti buat teman-teman yang komen nanti bakalan dapat hadiah di akhir dari Kak Cindy. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sampai jumpa.